Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Telah kita pahami dalam kajian kita yang telah berlalu mengenai apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita untuk kita baca dan kita wiridkan. Melakukannya itu ketika keluar rumah dan hendak meninggalkan rumah. Semalam telah kita pelajari pula salah satu yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau meninggalkan rumah. Yaitu Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Sebelumnya lagi kita telah pelajari itu ketika meninggalkan rumah, akan meninggalkan rumah, bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Dan juga telah kita pelajari ketika akan kembali masuk rumah dari perjalanan jauh atau dari luar, membaca sekurang-kurangnya bismillah. Atau yang panjangnya ada Allahumma inni as'aluka khairal maulij atau khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Sekarang kita lanjutkan. Itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dinyatakan hadis ini sebagai hadis sahih. Bisa nanti dilihat dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmizi. Bunyinya adalah suatu kali dibawakan kepada Ali bin Abi Thalib kendaraan yang hendak beliau tunggangi. Falamma wada'a rijlahu fi riqab, tatkala beliau meletakkan kakinya di hewan tunggangan itu, karena ada tempat meletakkan kaki, beliau mengucapkan bismillah. Falamma stawa ala zahriyah, ketika beliau telah duduk pas di punggung kendaraan itu, beliau ucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau lanjutkan dengan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan beliau teruskan dengan alhamdulillah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. 3 kali. Kemudian beliau membaca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ali bin Abi Thalib setelah membaca ini, yaitu bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Setelah beliau membaca ini, beliau tertawa. Tsumma dhahika. Beliau tertawa. Maka orang yang melihat beliau seperti itu berkata, "Ya Amiral Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, wahai khalifah, min ayyi syai'in dahikta?" Lantaran apa, sebab apa, kerana apa engkau tertawa?
Jawaban Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib adalah ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu thumma dahika. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan atau melakukan sebagaimana yang aku lakukan sekarang. Yakni ketika beliau mau menaiki kendaraan, ketika memijak handle kaki kendaraan itu, beliau ucapkan bismillah. Ketika telah duduk di atas, alhamdulillah. Kemudian beliau baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lalu dilanjutkan dengan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah itu melakukan ini. Setelah beliau melakukan itu, beliau tertawa. Jadi kata Ali, aku lakukan ini atau aku pekerjakan seperti ini karena aku juga melihat Rasulullah seperti itu. Seperti itu betul aku lihat Rasulullah, ra'aitu. Di mana beliau setelah mengucapkan subhanaka inni zalamtu, maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka oleh sebab itu ampunkanlah dosaku. Fa innahu, karena sesungguhnya tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa itu melainkan engkau saja ya Allah. Beliau Nabi itu tertawa. Itu pula makanya aku tertawa sekarang, kata Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau tertawa, aku juga pernah mengatakan itu kepada beliau. Ya Rasulullah, min ayyi syai'in dahikta. Lantaran apa? Atau karena apa? Sebab apa? Engkau tertawa ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, inna rabbaka ya'jabu min abdihi idha qal. Tuhanmu kagum. Ya'jab kagum terhadap hambanya ketika si hamba itu mengucapkan ighfir li dzunubi. Dia si hamba itu karena dia mengetahui ya'lamu annahu la yaghfir dzunuba ghairi. Si hamba itu dia ucapkan seperti itu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku kan lantaran si hamba si pengucap itu dia mengetahui bahwa tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosanya selain aku. Lalu dia minta ampun kepadaku. Itulah yang menyebabkan aku tertawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sebagaimana dijelaskan tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud nomor 2602. Kalau dalam Sunan Tirmizi nomor hadisnya 3446. Bagi siapa yang ingin lihat, lihatlah. Karena saya sudah melihatnya. Hadis ini agak panjang. Cuma jangan yang kita ingat panjangnya. Kembali kita ingatkan kaji-kaji yang sudah-sudah. Kalau yang kita pampangkan atau kita pancangkan di hadapan kita itu panjang, berat, payah, susah, tidak hafal, atau tidak mungkin lah apa segala macam. Kalau itu yang kita pancakan tidak jadi-jadi kita beramal. Senang setan. Sangat senang setan. Karena setan itu inginnya memang begitu. Ingin menyusahkan, ingin memberatkan, ingin memayahkan, ingin menimbulkan ke dalam pikiran kita sehingga mengakibatkan kita malas. Ini sekali lagi, kalau ingin beribadah, ingin beramal, ingin berdoa, ingin berzikir, ingin melakukan kebajikan, jangan sampai dipancangkan di hadapan kita kata-kata payah, susah, tidak dapat, panjang, malas, tidak bisa. Kalau itu tidak jadi-jadi. Senang dia.
Nah, doa ketika menaiki kendaraan. Di zaman sekarang jarang orang yang tidak punya kendaraan. Minimal sepeda atau motor. Jarang sekali yang tidak punya kendaraan. Baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan orang lain. Pokoknya jarang sekali kita kemana-mana yang tidak memakai kendaraan. Ada bacaan yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Saya mulai daripada yang panjang ini. Karena fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya luar biasa. Kenapa begitu? Bayangkan, setiap kali kita membaca ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kagum kepada si pembacanya, ya'jab, kagum dan membanggakannya. Kemudian Allah mengampuni dosa si pengucapnya. Setiap kali di samping si hamba itu nanti akan mendapat keutamaan, fadilah dan keistimewaan. Ringkasnya saya ulangkan begini. Ketika akan naik kendaraan, kalau di kuda, di onta, kan ada tempat pijakannya. Nah, ketika memijakkan kaki di situ, bismillah. Sekarang tidak kuda, tidak onta, tidak keledai. Sekarang namanya motor. Nah, ketika menginjakkan kaki di pedalnya itu. Atau naik mobil ketika kita naik mobil melewati jenjang itu ke atas. Pokoknya apa saja kendaraan, pasti kita ada menginjakkan kaki pertama kali. Nah, ketika pertama kali kita menginjakkan kaki di tempat pijakan itu, bacalah bismillah. Jangan lupa yang kemarin-kemarin ajaran kita, apa yang telah kita pelajari. Bismillah dalam segala hal. Terlalu banyak, terlalu dalam, terlalu tinggi keistimewaan, keutamaan. Membaca bismillah. Setiap mengawali, memulai perbuatan pekerjaan itu. Kalau kita ulang lagi, kan berputar-putar kaji di situ saja. Pas ketika memijakkan kaki, misalnya Pak RT ini, menginjakkan kaki di pedalnya, bismillah. Atau naik mobil, bismillah. Pas, bismillah. Kan itu awal mau menaiki kendaraan. Bismillah. Dengan pemahaman, kita berangkat, kita ini kendaraan atas nama Allah, karena Allah. Sekaligus minta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Karena siapa yang menyebut nama Allah kan tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kan dengan nama Allah itu tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan kita. Karena kita sudah berangkat memulai melakukan apa saja dengan nama Allah. Tapi jangan terjebak dengan paham kemarin, paham murid Ustadz Dian ini. Paham Jabariyah namanya. Paham Jabariyah. Tanpa usaha, tanpa berupaya, tanpa mawas diri, tanpa hati-hati. Kok kemati-matinya? Kok lantak orang lah. Itu kan paham yang tidak benar. Jadi bismillah. Tuh. Setelah kita mantap duduk, kalau bahasa orang walah tahannya iku di atas kendaraan, di atas onta, di atas kuda, di atas keledai, di atas sepeda, di atas motor, di atas mobil. Lah pas itu. Pas mantap. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan subhanalladzi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi, maha sucilah zat yang telah sakhara. Kan surat Az-Zukhruf ini. Surat Zukhruf surat ke-43. Di ayat yang ke-13-nya begitu bunyinya.
litastawu ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah pas duduk, alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha sucilah zat, yaitu Allah. Alladzi yang sakhara, yang telah menundukkan. Ingat kata-kata sakhara, menundukkan, berarti sebelumnya dia tidak tunduk, tidak patuh. Tidak bisa dikuasai dan dikendalikan. Kemudian ditundukkan kepada kita. Kadang-kadang sakhara itu menghinakannya. Binatang-binatang, apapun binatang, dia tidak akan tunduk kepada kita, tidak patuh, tidak jinak. Tidak bisa dikendalikan. Baru dia bisa jinak, karena zat yang maha kuasa menundukkannya, menjinakkannya, menghinakannya, supaya dia bisa dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan oleh manusia. Supaya kamu bisa terkabun menungganginya. Menunggangnya. Walakum fiha manafi'u walitablugu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Pada binatang itu banyak manfaatnya. Terlalu banyak manfaat faedah gunanya. Juga untuk bisa mengantarkan kamu dengan kamu menungganginya atau membawa beban-beban berat kamu sampai kepada tujuan yang hendak kamu tuju. Itu nikmat Allah. Yang qalilan ma tashkurun. Oh, sekarang kan tidak ada kuda. Jadilah kita pakai, paham itu tidak ada kuda. Walaupun di tempatnya lain pakai kuda juga. Tidak ada kuda, kan ada sepeda. Jadi kalau kita tidak Allah beri kemampuan, kekuatan, kesanggupan, kita juga tidak bisa menaiki sepeda. Bahkan sampai sekarang ada orang tidak bisa bersepeda. Motor, sampai sekarang masih ada orang tidak berani naik motor. Gamang naik motor. Tidak bisa-bisa juga naik motor. Kita bisanya kan karena telah Allah beri kemampuan. Kan taskhir juga, penjinakan. Jangan lupa kita yang kemarin kaji la haula wala quwata. Kita tidak punya daya. Kita tidak bisa apa-apa. Jangan ujub. Ujub tidak boleh. Itu gunanya kita ulang-ulang la haula wala quwata illa billah, itu biar kita sadar, sesadar-sadarnya kita ini tidak bisa apa-apa. Bicara pun tidak bisa kalau Allah tidak kasih kita hak untuk bicara. Kan Allah itu alladzi antaqa kulla syai', yang memberikan kepada sesuatu bisa bicara. Kita sebagian barangkali kita agak terlalu ujub dan bangga dengan kemampuan, kehebatan, kekuatan, kepintaran, keahlian. Semuanya kan tidak milik kita. Kan ini dasar tauhid ini. Dasar tauhid rububiyah kita. Suatu keyakinan, suatu kepercayaan bahwa yang punya segala-galanya itu adalah Allah. Yang milikinya Allah. Yang mencipta Dia. Yang beri juga Dia. Al-Mu'ti. Dia yang beri. Berapa hendak diberinya? Dia juga yang akan berikan. Dia kan juga Ar-Razak. Al-Wahhab. Dan nama-nama Allah yang lainnya. Dia memahami bahasa kita tidak punya apa-apa, tentu sekaligus tidak bisa juga apa-apa. Baru bisa apa-apa kan billah. Sekarang kan kita tidak bisa apa-apa ini. Hanya dengan satu virus. Usaha juga sudah usaha. Berbagai macam ahli, pakar, mengorbankan segala sesuatu, sudah berusaha. Tapi tetap usaha itu adalah Allah yang beri. Kapan enyahnya kita juga tidak tahu. Ada beliau yang memprediksi sekian hari sudah habis, sekian hari sudah habis. Istilahkan saja memprediksi. Tapi kalau sang penguasa alam semesta ini, belum lagi katanya ya, belum.
Kalau dia hendak mencabutnya azab itu atau petaka itu atau musibah ini, jangankan berhari-hari, sekarang juga dicabutnya. Tergantung kita. Cuman ada di antara kita yang pasrah, tidak berusaha. Itu paham yang tadi. Tidak berusaha sedikit pun. Ada kita pula yang terjebak hanya mengandalkan usaha, tanpa mengangkat kepala ke arah langit sana. Yang terbaik itu, prinsip tawakal itu. Berusahalah sekuat tenaga, seoptimal mungkin, kerahkan segenap potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita punya, kepintaran, kehebatan, pemikiran, silahkan. Bersatu padu, bekerja sama untuk menghadapi virus ini. Sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Jangan lupa berdoa, mohon perlindungan, kemudian pasrah. Ini menurut saya yang terbaik. Jangan terjebak, ya tanpa usaha itu. Jadi kalau Allah berkehendak pergi dia. Kalau tidak, ya apa boleh buat penat berusaha saja kita. Ini patah semangat, patah pucuk, patah harang. Atau orang yang hanya mengandalkan kemampuan, tanpa menoleh, mengangkat, mendongakkan kepala ke atas, memohon. Islam mengajarkan kedua-duanya. Kamu punya kekuatan, kamu punya kemampuan, punya daya upaya, punya pemikiran, punya kehebatan, aku yang beri. Apakah itu? Nah, ini pakai. Kalau bahasa orang tuanya, cobalah dulu, pakailah dulu, kerjakanlah dulu. Ku alu mangalah mengingik, lah mengiak, sekete amak, sekete apa, berusahalah dulu. Nih. Saya kan sudah beri ini. Nah, kalau tiba di Allah, kalau kita ambil, kalau kita pahami, kamu kan sudah saya beri kemampuan, kesanggupan, kepintaran, kehebatan, ilmu pengetahuan, segala macam yang canggih, pakailah dulu. Kerjakan. Saya akan tetap mengawasi, akan memonitor, kata Allah. Tapi jangan lupa, tiba di Nabi Musa, la tania, jangan kalian berdua lupa, hai Musa dan Harun, zikri mengingatku. Jangan nanti mentang-mentang hebat, lalu kamu sombong mula. Kita padukan kedua-duanya, kan ajaran agama. Nah, kembali kita, jauh melantur ke kaji kita. Jadi, subhanalladzi sakhara. Sakhara, menjinakkan, menundukkan sesuatu yang semula dia tidak jinak dan tidak tunduk sehingga tidak bisa dikendalikan, dikuasai. Ketika dia sudah dijinakkan, ditundukkan, bisa dikuasai dan bisa dikendalikan untuk kepentingan orang yang kepadanya kita serahkan. Namanya taskhir. Allah Subhanahu wa taala menjinakkan sesuatu. Menjinakkan sesuatu. Menundukkan sesuatu untuk kepentingan kita manusia. Walladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Kan dia yang menjinakkan, menundukkan segala apa yang di langit di bumi ini sehingga kamu bisa. Bumi pun ditundukkan Allah kepada kita. Ini yang kita diingatkan ketika akan naik kendaraan kan. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara. Maha sucilah zat yang telah menjinakkan ini. Kalau tiba di binatang jelas betul. Tiba di binatang, tiba di hewan, kalaulah tidak dijinakkan oleh Allah, tidak bisa kita menguasainya. Ini patuh saja. Kemana dia arahkan onta, kuda, keledai, jinak dia. Semula dia liar. Patuh dia. Tiba di negeri kita, kerbau, sapi. Sudahlah hidungnya ditusuk hidungnya, dikendarai bawa pedati. Begitu juga sapi, membajak sawah, jinak dia. Kadang dipukul tidak melawan dia. Tuh. Dia sudah patuh, sudah jinak, sudah mau, dipukul pula, dihardik pula. Oh, ini. Maka nanti ada binatang yang telah ditundukkan itu mengadu kepada Allah nanti di akhirat. Itu di binatang jelas sekali. Tanpa dijinakkan oleh Allah, tanpa ditundukkan, kita tidak bisa apa-apa. Yang tidak jinak sekarang wow. Karena dia yang mengarahkan induk sembangnya kan.
Jarang wawaw itu yang belakang, wawaw di depan biasanya. Berarti dia yang mengendalikan duduk sembangnya. Ini kata saya saja ini. Jadi, Bismillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhara lana. Sakhara, yang telah menundukkan, menjinakkan. Yang telah menguasakan lana untuk kita. Hada, ini. Ini apa? Ini kendaraan. Apa kendaraannya? Terserah. Bisa kuda hidup, bisa kuda besi. Bisa kijang rimba, bisa kijang Jepang. Terserahlah. Yang penting hadana adalah apa yang kita tunggangi. Dengan nama Allah, Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Segala puji untuk Allah. Terasa betul nikmatnya nih. Segala puji untuk Allah. Saya sudah ada kendaraan. Ada kendaraan saya, ada nih. Ada kuda, ada keledai, ada unta. Sekarang ada sepeda, ada motor, ada mobil. Alhamdulillah, saya punya ini. Ketika duduk di atasnya terasa betul, alhamdulillah. Saya ingat ketika saya di Tanah Suci dulu. Tahun 2007. Dulu 2007. Bukan yang kemarin-kemarin. Saya tinggal ketika itu di Bakhutmah. Bakhutmah itu di arah Misfalah, jaraknya daripada Masjidil Haram kira-kira 3 kilo atau 3,5 kilo. Kita berjalan ke Masjidil Haram. Jadi bagi yang tidak tahan berjalan, naik mobil. Ketika kami nunggu mobil, serombongan dengan teman-teman yang di Jawa. Beliau pakai ustadz, pakai kiainya khusus. Berebut naik mobil. Kebetulan saya dulu naik mobil. Kemudian menyusul rombongan di bawah kiainya ini. Setelah semuanya duduk, Pak kiainya mengomando, Alhamdulillah. Teringat saya sekarang. Pak kiainya ini mengajarkan kepada jamaahnya. Tadi berebut naik mobil. Kemudian bisa naik mobil. Surah pas duduk, dapat duduk di tempat duduk masing-masing, di kursi masing. Alhamdulillah. Walaupun alhamdulillah dikomando dengan panjang. Alhamdulillah. Yang kita kaji kan bukan bacaannya yang kita kaji, bagaimana mereka mengungkapkan rasa syukur karena mereka telah bisa naik mobil, mendapat tempat duduk di tempat masing-masing, bahkan ada yang berdiri. Alhamdulillah. Terasa betul syukur kepada Allah. Kita yang punya motor, alhamdulillah. Punya kendaraan, alhamdulillah. Orang lain tidak pakai kendaraan, kita punya kendaraan. Jadi bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hada. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kita sebelumnya, wa ma kunna, dan tidak adalah kita sebelumnya bisa menguasai kendaraan ini. Apakah binatang atau besi, kita tidak bisa. Saya saja dulu naik sepeda jatuh bangun. Sampai luka-luka, lecet-lecet. Dulu belum ada sepeda beroda 3 itu yang membantu alat seperti si Kamila, ini tidak ada. Langsung. Sepedanya sepeda batang pula itu. Kalau bahasa di kampungnya sepeda orang jantan namanya. Terhantu ini hari-hari ke depan. Lecet berkali-kali. Tidak pandai, tidak bisa. Tidak bisa menguasainya. Wa ma kunna lahu muqrinin, dulu tidak bisa menguasainya. Tidak mampu apa-apa. Lama-lama bisa. Lama-lama pas. Lama-lama sudah jadi kebiasaan saja. Maha suci Allah. Segala puji untuk Allah. Ini yang kita diingatkan nikmat itu. Jadi bisanya kita berkendaraan, bisa memakai kendaraan dan memiliki kendaraan itu suatu nikmat yang jarang pula kita syukuri kan. Makanya setelah baca itu, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, dibaca nanti dengan 3 kali alhamdulillah. 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 3 kali pula alhamdulillahnya. Sebagai takkid lafzi. Kalau bahasa orang sekarang, alhamdulillah banget ini. Kalau bahasa kami di Siko, ko alhamdulillah bana aku lah. Sabana alhamdulillah ko. Alhamdulillah bana, sabana lo alhamdulillah. Berarti ada lo alhamdulillah tak bana, ada lo alhamdulillah tak sabana juga.
Saking gembiranya itu. Alhamdulillah bana. Ku sabana bana alhamdulillah. Wah. Jadi kalau secara bahasanya alhamdulillah bana, ada alhamdulillah nak bana. Ku sabana bana alhamdulillah. Berarti ada nintak sabana bana alhamdulillah. Begitu kan? Enggak, itu kan secara bahasa. Sebetulnya orang itu lantaran syukurnya dapat nikmat, dapat kebahagiaan, bisa berhasil. Alhamdulillahnya berkali-kali. Ketika kita berhasil naik kendaraan, duduk di atas kendaraan, setelah selesai membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dibaca alhamdulillah 3 kali. 3 kali itu takkid lafzi. Diulang-ulang kalimat yang sama untuk menekankan, menyangatkan, menyungguh-nyungguhkan bahwa memang segala puji itu milik Allah, untuk Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu lanjutkan dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian baru ini dibaca. Subhanaka inni zalamtu nafsi. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku zalamtu. Aku telah zalim terhadap diriku. Dengan melakukan berbagai macam dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan, kedurhakaan, dan penyimpangan-penyimpangan. Aku telah banyak berbuat zalim. Menzalimi diriku, yaitu melakukan pekerjaan yang dilarang. Larangan Allah kita kerjakan. Kita berdosa, kita berbuat maksiat. Namanya zalim. Bukan menzalimi orang nih, menzalimi diri. Jadi kalau arahnya kepada diri, berarti kita banyak melakukan pelanggaran. Sebagaimana Nabi Adam. Zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam zalamna. Jadi zalamna di situ bukan berarti melakukan tindakan penganiayaan kepada orang. Tapi adalah khusus kita melakukan suatu perbuatan yang akibat kita itu dosa. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Maka ampunilah dosaku ya Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan engkau. Ini bacaannya. Jadi setelah alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka inni zalamtu. Ingat, kita berdosa, kita salah, kita melanggar, kita lalai. Kita berbuat maksiat. Zalamtu, aku telah berbuat dosa, aku telah menzalimi diriku sendiri. Untuk itu ampunkanlah ya Allah dosaku, faghfirli, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan engkau. Tertawa Rasulullah setelah membaca ini. Ali bin Abi Thalib juga tertawa setelah membaca doa ini, lantaran melihat Rasulullah tertawa dahulu. Ditanyakan kenapa tertawa. Allah Tuhanmu, inna rabbaka ya'jab. Sesungguhnya Tuhanmu kagum kepada seorang hambanya, di mana sang hamba itu dia mengucapkan, memohon, minta ampun atas dosa-dosanya, lantaran si hamba itu tahu tidak ada yang akan mengampuni dosanya kecuali aku, kata Allah. Lalu dia minta ampun. Allah bangga. Kesadaran di kita bahwa tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa kita melainkan Allah saja, dan kesadaran diri kita bahwa kita berdosa, melanggar, berbuat zalim, lalu kita minta ampun lantaran kita tahu Allah Maha Pengampun, itu membuat Allah tu ya'jab, kagum. Dan itu pula yang ditertawakan Rasulullah. Sampai beliau membaca Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Rasulullah tertawa. Apa yang ditertawakan Rasulullah? Karena Allah kagum. Di situ pentingnya kita memahami dulu, mengilmui dulu, menghayati dulu apa yang akan kita lakukan. Sehingga melakukannya itu apa ya? Tiba dimakan, dikunyah-kunyah dulu. Bahasa orang Minang, lama daging dikunyah-kunyah. Lama kato dipakatukan. Lama ilmu dipikir-pikirkan. Makan daging langsung lutuk masuk kolam tu tidak terasa enak. Enaknya daging dikunyah-kunyah. Opor kanan, opor kiri.
Balik ke depan, putar-putar, lulur, baru enak dia. Ilmu tu kalau enaknya dipikir-pikirkan. Kaji itu enaknya kan dikaji-kaji. Doa dan zikir itu enaknya nanti kan dipahami. Enak kita baca. Oh, seperti ini doa ini. Baca. Kita ulang lagi, waktu sudah habis. Salah satu doa yang panjang, sedikit. Tidak panjang betul, sedikit panjangnya. Ketika kita telah keluar rumah, meninggalkan rumah, naik kendaraan, pertama kali ketika kendaraan itu sudah ada, kita terlebih dulu membaca Bismillah ketika menginjakkan kaki. Setelah pas di atas, Alhamdulillah. Lalu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Disusul dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selesai. Tidak sampai seminit. Yang lama itu adalah tidak membaca. Yang lama itu malas. Itu yang lama. Tidak sampai seminit. 30 detik pun tidak sampai. Saya ulang lagi. Hitunglah jamnya. Tidak sampai. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak sampai 30 detik. Kenapa lama? Tak dapat. Kenapa lama? Malas. Nah, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini juga berfaedah. Nanti insyaAllah kembali kita kupas, kita pahami bacaan ini ketika habis maghrib. InsyaAllah. Hari ini, pagi ini sampai di situ dulu. Semoga berfaedah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.